Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran SolidWorks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada di layar laptop. Baiklah, pertama kali kita buka terlebih dahulu New, kemudian kita klik Part, kemudian kita OK-kan. Kemudian kita akan memilih bagian mana yang akan kita gunakan sebagai untuk membuat plan. Kali ini kita gunakan itu adalah top plan. Kita klik top, kemudian kita sketch. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan dasar dari gambar ini sendiri, di mana di sini kita membuat rectangular dengan ukuran 60 kali 70. Di sini kita pilih adalah center rectangular. Di sini 70. Bagian atas adalah 60. Kemudian kita fitur, kemudian kita extrude boss, di mana ketebalan ini sendiri adalah 20 mm. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat bagian bawah, di mana bagian bawah ini kita buat rectangular, di mana rectangular itu adalah di sini ada radius 20, berarti adalah panjang 40 kali 60. Kita klik bagian sisi depan, kemudian kita sketch. Kemudian kita spasi, kita normal tukan. Kemudian kita klik di sini corner rectangular, kemudian kita klik bagian bawah. Kemudian kita beri dimensi, di mana di bagian atas di sini adalah 40. Bagian panjangnya di sini kalau kita lihat dari titik center dari ini ke titik bagian atas itu adalah 60. Kemudian kita buat relation, di mana relasi di sini adalah titik 0,0 dengan titik center atau titik tengah dari rectangular ini itu harus vertikal. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini kita jadikan garis bagian bawah itu adalah kita aktifkan for konstruksinya. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan art sendiri dari titik tengah ke titik sebelah kiri. Mohon maaf, di sini ada terbalik. Kita klik art. Kemudian kita klik di sini. Di sini kita sama terbalik juga. Kemudian kita end-kan. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di bagian tengah. Di sini itu adalah diameter 15. Diameter 15. Kemudian baru kita lanjutkan dengan fitur, kemudian extrude boss. Baru kita extrude boss kan itu setebal 20 mm di sini ke arah depan, kemudian kita reverse ke arah belakang, kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan di sini pembuatan dari radius, di mana radius di sini adalah radius 10. Kita fillet di sini, fillet, kemudian kita klik 10, kemudian kita klik garis pada bagian bawah, kemudian klik pada garis bawah. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan di sisi bagian atas. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita klik pada bagian atas, dikerjakan. Kita buat di sisi bagian belakang, di mana bagian belakang di sini kita sketch di sini, kemudian kita sketch. Kemudian kita normal tukan. Di sini kita normal tukan. Kemudian kita buat terlebih dahulu garis bantu, di mana garis bantu di sini kita lihat itu adalah dari titik center dari lingkaran bagian atas ke titik bagian atas dari rectangular ini sendiri itu adalah jaraknya adalah 60. Di sini kita center line kan, kemudian kita buat garis bantu. Kemudian kita beri dimensi di sini adalah 60 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle, di mana circle di sini adalah diameter 60. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan line dari titik bagian sudut ke titik bagian, kita klik aja di sembarang tempat terlebih dahulu.
Kemudian kita klik line lagi di sebelah kiri ke titik sebelah sini. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Di mana dimensi di sini kalau kita lihat titik ini harus kita vertikalkan. Nah, kita vertikalkan, kemudian kita okekan. Ini begitu juga kita vertikalkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini kita extrude. Di sini kita isometrikan, kemudian kita extrude boss, kemudian kita klik pada bagian dalam, kita lihat arahnya keluar, kemudian kita reverse, maka dia akan mengarah ke bagian dalam. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik dari gambar yang terakhir, kemudian kita klik sketnya, kemudian sketnya akan muncul. Kemudian kita extrude boss-kan, kemudian kita lanjutkan mengekstrud ke sisi bagian luar. Kalau kita hitung di sini 25 tambah 10 35, maka di sisi luar di sini adalah 5 mm. Kita isi 5, kemudian kita klik ini dan arahnya ke bagian luar. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian dalam. Di mana bagian dalam ini adalah 25 ditambah 10. Sehingga di sini direction 2-nya di sini kita isi 35. Oke, di sini dapat kita lihat 35, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan lubang di sisi bagian bawah dalam. Dimana yang pertama itu adalah diameter 20, kita klik bagian dalam, kemudian kita sketch, kemudian kita normal tukan. Kemudian kita buat circle. Nah, di sini ada garis, kemudian ini adalah diameter 20 mm. Kemudian kita lanjutkan fitur, kemudian kita extrude cut-kan. Dimana extrude cut di sini kita pilih adalah through all, yang mana lubangnya akan menembus ke sisi bagian belakang. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat extrude cut juga, nanti itu dengan diameter di sini kalau kita lihat adalah diameter 30. Diameter 30. Kemudian kita fitur, kemudian extrude cut kan, dimana extrude cut di sini adalah ketebalan adalah 6 mm. Di sini 6 mm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan di sisi bagian belakang, di mana bagian belakang membentuk seperti ini juga dengan menambahkan, yang pertama itu adalah menambahkan plane. Di mana plane ini adalah bagian depan, kita geser ke bagian dalam. Di sini kita reverse. Di sini maju ke bagian dalam, flipnya itu adalah ke bagian dalam, di mana panjang total keseluruhan ini adalah 40, kemudian ini kita isi 20, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses mirror. Mirror di sini kita klik, di sini kita klik dua buah di bagian yang terakhir itu adalah memirror ke sisi bagian belakang, sehingga terbentuklah di sisi belakang. Kemudian plane-nya ini kita hilangkan dengan mengklik kanan, kemudian kita hide-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian miring. Sisi bagian miring ini kita bisa melihat bahwasanya itu menggunakan bagian plane adalah right plane, di mana right plane ini adalah berada di sisi bagian tengah-tengah. Kita klik ini, kemudian kita sketch. Kita klik right plane, kemudian kita sketch. Kemudian up to normalkan. Kemudian kita gunakan line, kita klik garis, kemudian kita klik ke sisi bagian atas. Kemudian kita okekan. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan menggunakan perintah. Di sini kita menggunakan rip. Rip di sini adalah untuk membuat sisi bagian chamfer di bagian atas ini ke sisi bagian belakang. Dimana di sini kita isi adalah dengan jarak 10, kemudian kita okekan, maka gambar ini akan, sisi chamfer ini akan membentuk ke sisi bagian belakang, dimana lebarnya adalah 10. Kemudian kita spasi, kemudian kita isometrikan, maka gambar kita telah sesuai dengan yang kita inginkan. Cuman di bagian bawah ini perlu kita perhatikan terjadi sedikit kesalahan.
bentuk, kemudian kita lakukan pengecekan. Ini kemudian kita sketch. Kemudian di sini kalau kita lihat 60 itu ke titik bagian atas. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Di sini kita jadikan 60, sementara yang benarnya adalah 60 itu dari titik center ke titik bagian sebelah atas ini. Maka 60 dikurang 20, kemudian ini kita edit menjadi 40 mm. Kemudian kita okekan, kemudian kita exit. Kemudian kita isometrikan lagi. Sehingga gambar kita telah sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin sekian tutorial pembelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.